warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dena Trisam. Di video kali ini aku bakal bawain lagi materi dari mata kuliah seminar penelitian akuntansi, yaitu review dan analisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Yuk kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu. Dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi sangat ketat. Salah satunya adalah dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Sebagai pasar dan basis produksi tunggal atau single market and production base, menurut Usman pada tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, menurut Delasari pada tahun 2018. Selanjutnya, research gap. Economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan, menurut Dewi dan Wirasadana pada tahun 2017. Sebagian besar perusahaan belum menyadari pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan akan memiliki tingkat transparansi yang rendah. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan, maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi yang buruk bagi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, fenomena. Sebagian besar menyadari sustainability perusahaan pentingnya, maka perusahaan akan memiliki tingkat yang rendah transparansi. Transparansi merupakan salah satu indikator tata kelola perusahaan, maka transparansi yang rendah berdampak pada tata kelola yang kurang baik sehingga mempengaruhi cerminan yang buruk bagi perusahaan. Selanjutnya, kritik. Peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu, research gap, dan fenomena terkait penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat penelitian dengan baik dan jelas agar reviewer tidak mengalami hambatan dalam proses membacanya. Selanjutnya berikut adalah artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Jadi di sini ada artikel-artikel utamanya ada 6. Selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Pembahasan penelitian ini salah satunya mengenai fenomena MEA, merupakan tonggak bagi penerapan liberalisasi ASEAN. Banyak produk impor yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar yang lebih berkualitas. Dengan itu, peneliti menggunakan variabel penelitian yang diduga dapat mempengaruhi economic performance, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain dengan DBMS atau database management system. Ini yang menjadikan fokus utama keterbaruan dalam penelitian ini dan corporate sustainability kritik. Penelitian telah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit di bagian pendahuluan mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Selanjutnya, apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi mempengaruhi economic performance? Yang ketiga, apakah blockchain mempengaruhi economic performance? Yang keempat adalah apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, apakah tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mempengaruhi blockchain terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance.
Selanjutnya, kritik. Peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, dalam penelitian ini fokus menjelaskan strategi bisnis pada perusahaan adalah hal yang paling mendasar dan sangat penting untuk dipahami dan diterapkan secara tepat agar perusahaan unggul daripada pesaingnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua, peran sistem teknologi blockchain dan corporate sustainability menjadi lebih penting akan menaikkan integritas laporan keuangan dan menumbuhkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Selanjutnya, kritik. Peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general, harusnya disampaikan lebih spesifik lagi. Selanjutnya, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Grand theory-nya itu ada 5. Yang pertama, stewardship theory. Menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991, teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipal. Lalu yang kedua, positive accounting theory. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang dapat menggunakan kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Lalu selanjutnya yang ketiga, teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja, perusahaan mana saja yang bertanggung jawab. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dari tujuan perusahaan. Lalu yang keempat, economic performance. Menurut Putu, Kusuma, dan Lestari, pada tahun 2014, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu. Lalu selanjutnya yang kelima, corporate social performance adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan, menurut Woods pada tahun 1991. Selanjutnya, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, ada bisnis strategi, yaitu strategi bisnis merupakan strategi bisnis atau rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Bagi perusahaan, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh profit, tetapi juga mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Sule dan Saifullah pada tahun 2017. Yang kedua adalah blockchain. Blockchain adalah DBMS atau Database Management System. Namun tidak hanya sekedar DBMS, blockchain memberi perlindungan ekstra terhadap informasi yang di dalamnya dengan menambahkan beberapa bagian. Pertama adalah struktur data yang dikelompokkan ke dalam blok-blok dan mendapatkan pengamanan dengan menggunakan Markly tree. Lalu data header ditambahkan ke dalam sistem blockchain, di mana header yang satu terkoneksi dengan dua header lain yang berasal dari blok sebelum dan setelahnya, menurut Wijaya dan Darmawan pada tahun 2017. Selanjutnya yang ketiga, corporate sustainability. Definisi corporate sustainability berdasarkan International Institute of Sustainable Development, Deloitte and Touchy pada tahun 1992, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingannya ini dengan tetap menjaga, mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia dan alam yang dibutuhkan untuk kehidupan di masa depan. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan mengenai grand theory. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, hubungan stewardship teori dalam penelitian ini pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Lalu yang kedua, teori akuntansi positif.
yaitu hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi, pemahaman, pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang, untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Lalu hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini dengan bisnis strategi terletak pada tindakan manajer dengan berlandaskan ketiga hipotesis ketika memilih kebijakan akuntansi, salah satunya yaitu mengenai pemilihan strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya hubungan teori akuntansi positif dalam penelitian ini pada teknologi blockchain menjadi pilihan perusahaan untuk dapat menjaga data atau informasi agar dapat meminimalisir tingkat error dan kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Lalu selanjutnya hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini pada corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Kritik. Peneliti sudah cukup menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan di dalam penelitian ini dengan secara eksplisit. Selanjutnya berikut adalah kerangka konseptual. Di sini ada corporate social performance, blockchain, business strategi, corporate sustainability. Jadi yang 4 poin ini yang warna ungu itu adalah variabel X. Nah, kalau economic performance ini dia variabel Y-nya. Selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? H1, corporate social performance tidak mempengaruhi economic performance. Yang H2, business strategi mempengaruhi economic performance. H3, blockchain tidak mempengaruhi economic performance. H4, corporate sustainability tidak mempengaruhi economic performance. Kritik. Tidak ada kritik pada poin ini karena seluruh hipotesis tersebut sudah digambarkan ke rangka konsep. Lalu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan modal, dan metode analisis data. Yang pertama, rancangan penelitiannya. Peneliti tidak menyampaikan rancangan penelitian dengan jelas. Peneliti ini menggunakan path analisis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. Lalu yang kedua, teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Unit analisis dari 85 perusahaan manufaktur, hanya 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Lalu jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan laporan keuangan didapat melalui website. Metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Lalu yang kedua, estimasi model regresi data panel. Yang pertama, ada pendekatan common effect, adalah asumsi yang menganggap bahwa intercept dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Lalu yang kedua, pendekatan fixed effect, menggambarkan suatu objek observasi memiliki konstanta yang bernilai tetap untuk beberapa periode waktu. Yang ketiga, pendekatan random effect, diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antar sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Lalu pemilihan metode regresi data panel ada 3. Yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, yang ketiga uji Lagrange multiplier. Selanjutnya uji asumsi klasik ini ada 2, yaitu uji multikolinearitas, yaitu situasi adanya hubungan variabel-variabel bebas di antara satu sama lain. Lalu yang kedua uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Lalu selanjutnya model persamaan regresi data panel, yaitu menurut Eksandi 2018, uji analisis regresi data panel merupakan gabungan antara data cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda.
Lalu uji hipotesis, uji kelayakan model, apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terkait, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Lalu adjust R-square, yaitu koefisien determinasi. Hasil koefisiensi determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square, akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Lalu selanjutnya uji hipotesis secara parsial. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya secara parsial. Lalu, apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya? Yang pertama, variabel corporate social performance dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya, variabel bisnis strategi dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, variabel blockchain dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Lalu yang keempat, corporate sustainability dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Keterbatasan. Yang pertama, periode penelitian yang digunakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing atau seperti USD atau US dollar. Lalu yang ketiga, terdapat perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih pada terbatas variabel independen, yaitu corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Dan variabel dependennya adalah economic performance, dengan masing-masing variabel hanya satu proksi. Implikasinya tidak ada. Peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait penelitian ini. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to next video.